juga adalah obat. Marta, ayo dong tuh, dong tuh, molo aing mengkatai. Ada yang akan pergi, ya kamu juga tidak akan menyembuhkan penyakitmu, Pak. Ibu kamu ini memang hebat. 3 tahun ini belum pernah ada kabar yang betul-betul baik buat Kira. Suster udah kasih tahu jadwal kemo belum Kira? Biar ibu bisa nemenin Kira. Cuma mau asuransi kita kan? Sebuah film yang disutradarai sama Ari Aziz dan dibintangi oleh Tio Pakusadewo, ada Meriam Bellina, ada Mardhani Kusnedi, dan juga ada Samuel Rizal, dan juga beberapa pemain hebat yang main di dalamnya guys. Film ini berjudul Agape The Unconditional Love guys. Hai guys, welcome to Stack Movie. Hari ini aku Yus mau sebuah cerita tentang film yang bagus guys, yang sangat inspiratif, sangat powerful, meaningful, dan juga sangat keren banget. Film ini sebenarnya guys ya udah tayang di tahun 2025 kemarin, tahun 2025 di September kemarin, tapi masih tayang di beberapa platform film di hari ini. Aku tag video ini tahun 2026 ini guys ya. Oke, film Agape The Unconditional Love ini guys, secara cerita hanya bersetting atau berlatar di sebuah rumah sakit, tetapi dengan beberapa karakter yang berbeda guys. Ada 8 karakter dalamnya guys, tetapi memiliki konflik dan juga masalah yang berbeda-beda. Misalnya konflik suami istri, dimana Bapak Yosua yang sedang sakit diabetes sama istrinya Ibu Marta, yang dimana mereka berkonflik ketika Pak Yosua ini sering marah sama Bu Marta, sangat cemburuan, gampang mudah marah, dan juga sangat sering mengecewakan Ibu Marta, padahal Ibu Marta sangat setia dan juga tidak pernah menyakiti suaminya. Lalu juga ada konflik orang tua anak, si Kaira sama ibunya, dimana Kaira ini adalah seorang penyandang cancer, dan dimana mereka juga saling tanda kutip ya tidak berbicara, bahkan saling tidak saling berinteraksi dengan baik, tapi juga ada konflik di dalamnya, dimana mereka juga ada perbedaan yang membuat mereka salah paham guys ya. Lalu juga ada konflik dimana antara kerabat, dimana si Gigi sama Gino kakak adik ini berkonflik sama tantenya, dimana tante mereka ada adik dari bapaknya ini yang dipikir oleh Gigi, yang dimana Gigi ini adalah seorang wanita yang memiliki sakit jantung bawaan ya, penyakit jantung bawaan, dimana ketika ada klaim asuransi, bibinya baru datang dan dia anggap bibinya ini akan datang hanya untuk mencari uang saja guys ya. Lalu juga ada konflik antara persahabatan antara si Bimo sama si Dava, dimana mereka ini sebenarnya berteman dari SMA dan juga di masa depan masih berteman. Bedanya adalah Dava sukses dengan usahanya, sedangkan si Bimo kerja sama Dava sebagai manajer saja. Tetapi konfliknya adalah ketika di masa SMA dulu, si Bimo ini pernah mengalami gagal ginjal, dimana ginjal harus diangkat karena saat itu ada tawuran dan dia tersakiti di ginjalnya. Sedangkan di Dava ini dengan sukarela mendonorkan ginjalnya pada Bimo, dan tetapi di masa depannya gantian Dava mengidap penyakit gagal ginjal, sedangkan Bimo sendiri masih agak bingung apakah dia mau menjadi pendonor bagi si Dava atau enggak guys. Lalu akhirnya dia mau guys, dan akhirnya dari beberapa karakter ini guys ya, ada beberapa konflik yang terjadi. Misalnya di suami istri tadi, konfliknya adalah ketika si istri itu selalu mengalah, dan akhirnya di satu malam ketika mereka saling memaafkan, si bapak mau memaafkan istrinya dan istrinya memaafkan bapaknya, itulah hari terakhir dimana Ibu Marta memegang nyawa, meninggal dunia, padahal Bapak Yosua ya yang sakit, dan itu yang membuat Bapak Yosua sangat sedih dan sangat menyesal kehilangan istrinya guys. Lalu juga konflik ibu sama anak ketika banyak perbedaan di situ. Ibunya nggak pengen anaknya begini, tapi anaknya juga pengen sebagai anak muda pengen ini itu. Tapi singkat cerita ketika si Kaira ini di detik terakhir dia menghembuskan nafas guys, dia juga sempat meminta maaf sama ibunya, dan juga ibunya juga sayang sama anaknya, tapi si Kaira ini juga minta maaf karena nggak bisa sembuh, dan akhirnya itulah detik terakhir si Kaira ini meninggal di pelukan ibunya guys. Lalu juga ada konflik antara kakak sama adik, lebih tepatnya kakak besar adalah kakak adik sama tantenya, dimana akhirnya tantenya ini menyadari bahwa sebenarnya
dia baik ke sana, tapi setelah diartikan tetapi dengan kesabaran dia bisa diterima oleh si kakak adik ini, dan akhirnya mereka pun juga bisa saling memaafkan dan juga saling memiliki guys ya. Dan juga karena by the way Gigi sama Gino ini nggak punya orang tua, cuma punya tante, adiknya, bapaknya guys ya, yang malah dianggap sebagai hanya cari keuntungan doang guys ya. Lalu juga ada juga konflik soal persahabatan Bimo sama Dava, dimana akhirnya Bimo memberanikan diri menjadi pendonor darah bagi pendonor ginjal kepada Dava, dan akhirnya itulah yang jadi semua happy ending dalam pengertian memang sih kehilangan seperti Kaira harus meninggal dunia, ibunya kehilangan karanya anak satu-satunya ibunya ini, lalu juga Pak Yosua kehilangan istrinya Ibu Marta yang sangat sabar, tapi banyak pelajaran yang sangat bagus. Jadi value dari film ini yang pertama jelas ya, setiap konflik itu harus diselesaikan, apapun perbedaannya, apapun kesalahpahamannya itu harus diselesaikan aja. Agar apa? Agar tidak berkelanjutan. Dan yang kedua, cinta. Dari film ini sangat bagus. Cinta adalah dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan guys. Kita boleh kaya, kita boleh pintar, kita boleh tampan cantik, tapi kalau nggak ada cinta semua jadi percuma guys ya. Jadi cinta adalah dasar dan akhir dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena cinta adalah satu-satunya alasan terbesar kita bisa survive dan kita bisa terus melangkah dalam hidup ini. Lalu juga ada juga yang ketiga, value adalah tentang menghargai orang yang masih ada. Jadi siapapun kita bersama orang tua kita, anak kita, teman kita, ataupun kerabat kita, itu adalah orang-orang yang masih ada di hari ini. Jadi kita harus menghargai mereka seberapapun apapun yang mereka lakukan kepada kita pantas memaafkan dan menerima mereka apa adanya. Bahkan kalau kita pernah bermasalah sama mereka, kita juga harus minta maaf guys ya. Jadi ini film sangat bagus sekali, Agape The Unconditional Love. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton film ini, silahkan nonton aja di beberapa platform film yang mungkin masih tayang. Jadi sangat bagus filmnya aja. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic, and ciao.